Tiada kata lain kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, ni'matani maghbuna fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang ternyata mayoritas manusia ini, kata Rasulullah SAW, itu menyepelekan dan tertipu dengan dua nikmat tersebut. Nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Dan ini jangan sampai kita termasuk di dalamnya yang tidak mampu mensyukuri dan meremehkan dan menyepelekan dari dua nikmat tersebut, sehat dan kelonggaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la tus'alunna yawma idzin 'anin. Kalian, kata Allah, akan dimintai pertanggungjawaban nanti dari kiamat tentang nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, apa yang kita lakukan? Sehat tersebut. Ketika Allah Subhanahu memberikan waktu longgar kepada kita, apa yang kita lakukan? Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban telah di depan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ketika Rasulullah SAW memegang pundaknya dalam hadits Bukhari, pegang pundaknya, kun di dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kata Rasul kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra yang Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, hendaklah engkau ketika hidup di dunia ini ka'annaka gharibun aw abirus sabil, seakan-akan orang asing. Di mana para ulama menjelaskan orang asing itu pada umumnya dia merantau ke manapun, toh pada akhirnya dia rindu akan pulang ke negerinya, kan begitu. Ibaratnya itu kamu hidup di dunia ini, wahai Ibnu Umar, atau sekedar lewat. Gitu. Sekedar lewat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, nah, jangan sekali-kali kalian terbesit, bukan bercita-cita, bukan terbesit saja, jangan di benak kalian untuk tinggal selama-lamanya di dunia. Terbesit terlintas jangan. Apalagi berkeinginan, cita-cita, jangan. Tidak akan mungkin. Kan begitu. Nah, begitu mendengar seperti itu dari Rasul, apa kata Ibnu Umar? Wa idza asbahta fala tantadiril masa, wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau engkau di waktu pagi punya keinginan baik, punya program baik, program dan keinginan itu diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, cepat kamu kerjakan. Jangan nunggu surinya. Kata siapa? Ibnu Umar. Wa idza asbahta fala tantaziri al-masa. Ketika kamu waktu pagi punya keinginan baik, program itu diridhoi oleh Allah, niat itu dicintai oleh Allah, kerjakan cepat. Jangan nunggu sore. Demikian kata beliau, ketika kamu waktu sore punya niatan baik, niatan yang dicintai oleh Allah, amalan baik, amalan sunnah, amalan yang diridhoi oleh Allah dan cintainya, cepat kamu kerjakan. Jangan nunggu besok pagi. Khudh min sihatika limaradika. Dapat kamu memanfaatkan ketika kamu kondisi sehat. Manfaatkan. Sebelum sakit menimpamu. Demikian pula kehidupanmu, kamu penuhi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kamu sebelum ajal menjemput kamu. Wah, udah jelas ya dari bab ini. Nah, oleh karena itu, nikmat sehat ini subhanallah, dan nikmat kelonggaran waktu subhanallah, sebuah nikmat. Namun ternyata dua kenikmatan ini mayoritas manusia malah melalaikan. Jangan sampai kita na'udzubillah termasuk dari orang-orang yang melalaikan hal itu. Kita ahlus sunnah insyaallah ta'ala harus lebih terdepan. Kenapa? Karena kita punya uswah.
kita punya suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana mereka dalam kebaikan? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Terus berlomba-lomba. Nah, antum tahu Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul tanya, siapa pada hari ini yang menjenguk orang sakit? Ini Rasul tanya kepada para sahabatnya. Ana, Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini sedang puasa? Ana. Siapa yang hari ini bersedekah kepada orang miskin? Ana. Sehari itu, kata Rasul, barang siapa yang berbuat seperti ini, 4 perkara itu, maka dia akan terselamatkan. Dan Abu Bakar mendapat kabar gembira. Nah, masuk surga, kabar gembira masuk surga dengan surga itu. Jadi seperti itu mereka para sahabat berlomba-lomba dalam urusan kebajikan. Nah, ini satu masalah, ya kan? Yang harus kita sadari, yang harus kita pahami, yang harus kita mengoreksi diri kita. Posisi kita di mana dalam bab ini? Nah, posisi kita di mana dalam bab menghadapi kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat dari Allah. Posisi kita ketika waktu Allah berikan di mana? Itu harus kita mengurus diri kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu qabla an tuhasabu. Kalian koreksi diri kalian. Teliti diri kalian masing-masing. Diri kita ini apa yang kurang? Apa yang salah? Apa yang tidak benar? Cepat tobat, cepat cari. Jangan benar, terus seperti itu. Apa yang memang sesuai dengan sunnah, pertahankan dan kerjakan. Terus seperti itu. Sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yaum, hari ini, yaumul amal bila hisab. Wal ghad yaumul hisab bila amal. Sekarang ini di dunia ini hari-hari waktu-waktu kita beramal. Tidak dihisab oleh Allah. Seperti dikatakan, amalan yang kita lakukan tanpa hisab. Nanti di hari kiamat hisab. Amal sudah tidak bisa lagi ditegakkan. Wadah? Nah, barakallahu fiik. Jadi satu masalah yang harus kita selesaikan, yang harus kita renungkan, kita pikirkan, dan kita perjuangkan. Bagaimana caranya supaya kita ini termasuk hamba Allah yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah secara umum, lebih khusus lagi nikmat tadi. Sehat dan kelonggaran waktu. Nah, barakallahu fiik. Ini masalah yang pertama, yang semestinya kita harus lebih waspada dan lebih banyak berjuang dalam bab ini. Baik. Yang kedua, satu sisi, nah, kita dihadapkan dengan sekian fitnah, ujian. Tatkala kita berusaha untuk mensyukuri nikmat tadi. Ya, Banda? Hah? Di hadapan kita sekian fitnah, sekian ujian, tatkala kita berusaha untuk menjalankan dan melakukan dan berusaha di atas nikmat tadi. Sehat dan kelonggaran waktu ini. Nah, fitnah itu terus menerpa. Apalagi seseorang yang dalam berpegang teguh dengan agama Allah ini kokoh. Semakin ditambah oleh Allah fitnahnya, ujiannya. Hanya disebutkan dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalam asyadul bala, inna asyadul bala al-anbiya, tsumma sholihun, tsumma al-amsal fal-amsal, kata Rasul. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salabah, zida fil bala. Paling beratnya ujian yang Allah
berikan para nabi. Kemudian orang-orang soleh, sahabatnya. Kemudian di bawahnya dan di bawahnya lagi. Nah, seseorang itu diuji oleh Allah seukuran dengan kadar agamanya. Semakin kokoh dia memegang agama itu, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu sisi yang harus kita perjuangkan. Nah, jangan sampai kita larut di dalam fitnah. Jangan sampai kita larut dalam penyimpangan. Nah, dalam bab ini juga Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Wa laman ibtuliya fasabara fawah. Rasulullah ulang 3 kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang dijauhkan dari apa? Fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, kata Rasul. Nah, tetapi ketika dia sabar tatkala menimpa padanya fitnah itu, fawaha. Ini kalimat yang menunjukkan takjub. Jadi Masya Allah orang itu gitu loh. Nah, ketika dia betul-betul sabar tatkala menerima ujian tersebut, sunnah ketika dia pegang, dikerjakan, fitnah dari keluarga, dari teman, famili, orang pun yang lainnya, terus tapi dia tetap sabar di atasnya, fawaha. Ajib. Orang ini Masya Allah. Berarti dia luar biasa. Alas, ketika dia tertimpa musibah, kemiskinan, atau sakit, atau yang lainnya, dan yang lainnya, dia sabar terus. Ikhlas kepada Allah, dan sabar. Fawaha. Allah. Yang demikian. Luar biasa. Tamam. Ini ajaran Rasul. Pendidikan Rasul kepada kita. Agar kita terselamat dari fitnah. Dan ketika kita diuji oleh Allah terhadap fitnah tersebut, maka jalan keluarnya adalah solusinya sabar. Paham ya? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya apa? Al-Fawaid. Kata beliau, dakhalan nasun nar min salasati abwabin. Dakhalan nasun nar min salasati abwabin. Orang itu masuk ke neraka sebab atau masuk lewat 3 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu syubhat. Pintu syubhat. Kerancuan dalam agama, dalam pemikiran, dalam manhaj. Ini akan mewariskan, akan berdampak tashkifuddin, yaitu keraguan dalam agama. Jadi syubhat dalam pemahaman yang menyimpang itu akan menyebabkan orang itu menjadi syak terhadap agama ini. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu maka kita harus semakin lebih paham dan lebih mengerti dan banyak lagi terus belajar agar supaya terselamatkan dari syubhat tadi, fitnah tadi. Nah, suatu hal perkara yang tidak ada khilaf dari kalangan para ulama ahli sunnah bahwa Al-Quran dan sunnah kemudian seperti yang difahami oleh para salafus, oleh para sahabat, itu adalah yang hak.
Nah, itulah yang hak. Itulah pedoman hidup kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Syekh Albani menyebutkan, nah, rahimahullah, ketika waktu itu beliau membantah tentang kelompok aliran Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir itu aliran yang menyimpang. Aliran yang menyimpang. Nah, beliau sebutkan dibantah banyak sampai pada suatu kalimat kata beliau, banyak dari sakte-sakte yang ada di dunia ini, aliran-aliran yang ada di dunia ini, kelompok-kelompok yang ada di dunia ini, mereka rata-rata mengakui dan menyeru bahwa mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya benda. Semua, antum sebut siapa sekarang? Tahrir. Nah, mereka mengatakan kami mengikuti Al-Quran Sunnah. Jamaah tabligh menyatakan kami Al-Quran dan Sunnah. Ya kaum muslimin, Al-Quran dan Sunnah. Sakta-sakta ini semua rata-rata mengakui dan menyeru pada Al-Quran dan Sunnah. Satu yang tidak ada pada mereka, kata Syekh Albani, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi sahabat. Itu yang ada pada mereka. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi man. Siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah? Nah, mereka di sini sesatnya mereka. Melencengnya mereka di situ. Jauhnya mereka dari jalan lurus di situ karena sebab tidak mau kembali memahami Al-Quran ini kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in wa man tabi'in bi sallim. Itu masalahnya. Di situ pelanggaran mereka. Hadis, ayat, tafsirkan sendiri. Hadis, tafsir sendiri. Sesat jadinya mereka. Berapa banyak masalah ayat jihad dan hadis jihad ditafsiri melenceng oleh ikhwan muslimin. Hancur. Sudah. Pengeboman dan yang lain itu kan sebab tidak mau kembali memahami kepada pemahaman yang hak. Dari kalangan teroris dan yang lainnya khawarij. Demikian pula Hizbut Tahrir. Mereka tolak siksa kubur. Ya kan? Ajib. Ketika mereka menolak adanya azab kubur, ayat dan hadis mereka tolak. Dari mana itu? Karena salahnya pemahaman di bawah sendiri itu ayat dan hadis. Itu gara-gara itu. Hadis Bukhari Muslim yang sahih, yang artinya hadis Bukhari Muslim ini setelah Al-Quran, ditolak oleh mereka. Bagaimana Rasulullah dalam hadis yang Bukhari Muslim ketika melewati dua kuburan? Apa kata Rasul? Innahuma la yu'adziban. Keduanya sedang apa? Siksa. Ini hadis muttafaqun alaih. Dengan siapa? Bukhari Muslim. Nah, ketika melewati dua kuburan dengan para sahabatnya ini Rasul mengambil pelepah kurma, kita lancapkan ke mesin, dibelah, kita gitu. Sahabat tanya, lima fa'alta ya Rasulullah? Lima fa'alta hadha ya Rasulullah? Kenapa anda berbuat demikian ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innahuma la yu'adziban. Sesungguhnya, kedua mayat yang di kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir, kata Rasulullah. Dia disiksa bukan dengan perkara yang berat. Bukan. Tapi dosanya besar. Yang satu, kata Rasulullah, yamshi bin namimah. Kerjaannya dia adu domba. Namimah. Memindahkan perkotaan fulan ke alan dalam rangka untuk tujuannya merusak dan membuat permusuhan. Ini namimah. Kerjaannya itu na'udzubillah. Yang dua, wal akhar annahu la yastanzihu minal baul. Dia tidak mengambil tutup dan perhatian dan menjaga kesucian dari kencing. Udah semua kan itu kan. Nah, memang nggak butuh biaya, nggak butuh modal. Hanya ucapan. Ringan. Tapi dosanya besar. Bahkan bahayanya lebih bahaya dari syirik. Bahaya ya. Lebih bahaya daripada syirik. Kebahayaannya. Kenapa? Bisa dia mengadu domba antar suami istri. Antar keluarga, antar RT, RW, bahkan negara. Ini bahayanya. Nah,
Begitu. Ini hadis sahih seperti ini ditolak oleh mereka. Sudah hadis. Ya apa terus? Ya itu. Nah. Karena tidak mau kembali dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu seperti sahabat dan para tabi'in dan para tabi'innya mengikuti mereka. Nah, apakah itu wajib? Naam. Siapapun dari aliran, golongan, kelompok atau person, naam, yang tidak mau kembali kepada mereka masih sesat. Masih sesat. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Antum cari surat ini, ayat ini, di Al-Qur'an. Wa man yushaqiqir rasula, barang siapa yang yushaqiqir rasul, menyelisihi Rasul. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yushaqiq yukhalif. Menyelisihi Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas pada baginya petunjuk, haramnya menyelisih Rasul, wajibnya taat Rasul, dia selisihi, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalan orang mukmin. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Dia selisihi jalannya mereka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Kami jebloskan, kami palikkan kemana dia berpaling, dan kami jebloskan dia ke jahannam, dan jahannam jelek-jelek tempat tinggal. Ini akibatnya menyelisih Rasul dan tidak mengikuti orang mukmin, para sahabat. Mengikuti selain jalannya para, itu dalam surat An-Nisa. Antum lihat nanti itu. Kemudian dalam surat At-Taubah di ayat ke-100 Allah berfirman, "Na'am as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kata Allah, as-sabiqunal awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam. Mereka yang mengikuti bai'atur ridwan dari kalangan sahabat Muhajir dan Ansor, ya, dari kalangan sahabat siapa? Muhajirin dan Ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat Muhajir dan Ansor, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka. Allah sendiri berfirman bahwa seluruh sahabat Muhajirin dan Ansor dan yang mengikuti mereka, siapapun, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan dijanjikan oleh Allah apa? Surga yang di bawah mengalir sungai-sungai. Ini permasalahannya. Di situ mereka jatuh. Tidak mau kembali dan memahami Al-Quran dan Sunnah ini seperti yang dikatakan sahabat tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini masalah. Ini syubhat, kerancuan dalam ini, masalahnya seperti itu. Nusli jahannam. Kalau lembab ini sudah ancamannya jahannam, wal'iyadu billah. Yang tadi lewat ada berapa pintu? 3. Yang pertama apa tadi? Syubhat. Yang kedua kata beliau syahwat. Nah, syahwat ini akan mewariskan, akan berdampak atau sesuatu yang akhirnya hawa nafsunya dia itu lebih dominan dan mengalahkan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi hawa nafsu dikedepankan. Nah, hawa nafsunya dikedepankan dibanding dengan kecintaan kepada Allah dan keridhaan Allah. Dia lebih mengedepankan hawa nafsu. Hawa untuk hawa disebutkan oleh para ulama salaf, summiyal hawa li'anna sahibahu yahwi finnar. Dikatakan hawa itu sebagai hawa, itu karena pelakunya itu
dia yahwi finnar, melayang di atas neraka. Melayang di atas neraka. Oleh karena itu Hasan al-Basri rahimahullah ketika ditanya tentang ayat itu, ara'aita alladhi akhadha ilahu hawa, ittakhadha ilahu hawa. Ya. Itu. Tidak apa? Man ittakhadha ilahu hawa. Tahukah engkau orang yang menjadikan sebagai ilah hawa nafsunya? Kata beliau, ditanyakan, apakah dari ahlul kiblah ini, dari ahlul kiblah itu ada yang musyrik? Kata Hasan, na'am. Munafik, orang munafik, musyrik. Dan orang-orang yang musyrik menyembah matahari dan bulan. Dan orang munafik adalah yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian baca ayat tadi. Oke, jelas ya. Jadi barakallahu fiik. Nah, masalahnya itu adalah ketika keridhaan Allah, amalan, perbuatan, ucapan, keyakinan yang Allah cintai dan diridhoi, itu terkalahkan oleh hawa nafsu, ini jadi masalah. Yang sudah jelas diridhoi Allah, yang sudah jelas ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah, nah kemudian terkalahkan ini dengan hawa nafsunya dia, ini jadi masalah. Nah, makanya disebutkan dalam hadis yang disebutkan Tabrani, kata Rasulullah SAW, jadi tidak ada yang paling besar di bawah golongan ini, di bawah golongan kurang lebih artinya seperti itu. Nah, sebuah kesyirikan daripada ketika seseorang itu menjadikan hawa nafsunya diperturutkan, illa hawa muttabaun, ketika yaitu hawa nafsu diperturutkan. Nah, ini yang kedua, Pak, syahwat. Oleh karena itu dalam hadis yang saya juga harus menyebutkan, na'am huffatil jannati bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang makarih, hal-hal yang tidak disukai, yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Itu surga, itu pagernya, kelilingnya itu, sekeliling itu. Kita harus sholat jamaah, panggilan azan, kita harus ta'lim, baca Al-Quran, ini itu, berkata yang baik, semua kan butuh perjuangan itu. Berbuat baik, amalan soleh, butuh pengorbanan. Wa hufatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Waliyadzubillah. Nah, ini yang harus kita betul-betul koreksi diri kita, jaga, harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan, jangan sampai kita jatuh dalam bab-bab seperti ini. Ikhwati fid din, azani wa azakumullah. Masalah yang seperti ini itu sesungguhnya kita mesti minta kepada Allah, untuk diberi kemampuan dan taufik agar supaya kita termasuk hamba Allah yang terselamatkan dari syubhat dan syahwat tadi dan terbimbing dengan bimbingan ilahi. Bagaimana solusi
yang baik dan benar secara syar'i. Ya, sebagaimana yang ma'ruf dalam hadits Imam Bukhari dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasul menyatakan dalam hadits qudsi, sesungguhnya amalan yang paling aku cintai kata Allah, terjemahnya, "Na'am, inna habbal amal ilayya" adalah apa yang aku wajibkan. Nah, jadi amal yang Allah cintai adalah amal yang Allah wajibkan. Ketika Allah berfirman dalam hadits qudsi ini bahwa amalan yang paling aku cintai kata Allah adalah yang paling aku wajibkan, ya berarti kita harus menjalankan itu. Nah, yang diwajibkan Allah SWT tetap harus kita lakukan. Kemudian kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Namun ketika hambaku telah menjalankan apa yang kuwajibkan, kemudian dia senantiasa menjalankan sunnah nawafil, terus salam. Terus dia kerjakan, terus dia lakukan sunnah itu. Nah, hatta uhibbahu kata Rasul, sampai akhirnya aku cinta kepada dia. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu allati yubsiru biha wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati amshi biha. Wa idza sa'alani la u'tiyannahu wa idza ista'adha bi la u'idannahu. Kalau dia sudah aku cintai kata Allah SWT, maka aku menjadi pendengaran ketika dia mendengar. Allah memberikan taufik kepada dia untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan halal. Aku menjadi penglihatan dia ketika dia melihat. Allah memberikan taufik kepada dia untuk melihat hal-hal yang halal dan baik. Aku menjadi tangan dia ketika dia memegang. Allah memberikan taufik untuk memegang hal-hal yang halal dan baik. Aku menjadi kaki dia, kata Allah ketika dia melangkahkan kakinya. Allah berikan taufik bagi dia untuk melangkah ke tempat-tempat yang halal dan baik. Jika seperti itu kata Allah, wala in sa'alani, ketika dia minta kepadaku, la u'tiyannahu, aku kabulkan dia. Wala in ista'adha bi, la u'idannahu, ketika dia minta perlindungan kepadaku, maka aku lindungi dia. Nah, ini yang harus kita perjuangkan sehingga kita selamat dari syubhat tadi dan syahwat. Itu yang keberapa tadi? Jadi ikhwati fiddin, azan wa jazakumullah. Nah, perjuangan kita di dalam menyelamatkan diri kita dari apa yang telah disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dakhalan nasun nara min salasati abwabin. Bab yang pertama sudah kita jelaskan tadi, nah secara ringkas adalah pintu syubhat dalam agama ini, kerancuan dalam agama ini. Pintu yang kedua lewat syahwat, di mana kerancuan itu akan berpengaruh, akan menjadi penyebab dia syak dalam agama ini, dan pintu syahwat akan menjadi penyebab hawa nafsunya itu, yaitu lebih dikedepankan daripada apa yang Allah cintai dan diridhai Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah al-ghadab. Jadi kemarahan yang tidak terkendali, emosional yang tidak terkendali, ini akan menjadi penyebab permusuhan dengan makhluknya. Murka yang tidak terkendali, emosi yang tidak terbimbing. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam bab ini, laisa syadidu bisur'ah, walakin syadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dikatakan pemberani itu bukan menang dalam pergulatan, tapi yang benar-benar berani adalah yang mampu
mampu mengendalikan dan menahan ketika amarahnya sedang meluap. Marah yang tidak, makanya ketika ada salah seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ausini, ya Rasulullah, asihati aku." Apa jawaban Rasul? "La taghdab." Jangan kamu marah. "Ya Rasulullah, ausini, asihati aku." Kata Rasul, "La taghdab." Faradda dhamira. Rasul ulang-ulang lagi, "La taghdab." Jangan kamu marah. Wadah. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang tercelanya marah yang tidak terkontrol. Marah yang berlebihan. Emosional yang tidak terkendali. Tercelanya hal itu dalam sekian hadis yang sahih sangat banyak. Oleh karenanya maka kita harus lebih berhati-hati dan lebih mawas diri dalam menjaga dari empat pintu ini. Nah, jadi ikhwati fiddin, a'adzani wa jazakumullah. Yang terakhir, nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu tadi sudah disebut 3 ya. 3 itu pintu apa? Tadi orang masuk neraka. Sekarang 3 masalah kata beliau merupakan usul khataya. 3 masalah, yang masalah 3 ini merupakan usul fondasi perbuatan dosa. Prinsip-prinsip perbuatan dosa pokoknya ada di 3 poin ini. Apa yang pertama? Al-kibru, sombong. Itu naudzubillah min dzalik. Sombong itu kata Rasulullah SAW, batrul haq wa ghamtun nas. Nolak kebenaran dan meremehkan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu kan merembet. Betul-betul suka untuk dipuji-puji, naudzubillah, dan yang sejenis seperti itu. Harus hati-hati. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya jangan sampai kita menolaknya. Makanya kata para ulama salaf, man radda hadisan Nabi SAW fahuwa ala syafa halakatin. Dan siapa yang menolak hadis Nabi, dia berada di jurang kebinasaan. Di jurang kebinasaan. Bagaimana tadi aliran-aliran yang Anda sebut tadi? Ya apa? Ayat hadis Rasul yang sahih mutlak ditolak. Ya. Waliyadzubillah. Ini yang pertama. Apa tadi? Sombong. Al-kibr. Yang kedua, al-hirs. Coba antum bayangkan. Al-hirs itu hurufnya cuma 3. Ha, ra, sod. Hirs. Nah, yaitu semangat yang tidak terkendali. Semangat yang tidak terkendali. Dan kata Ibnu Qayyim, inilah penyebabnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Yaitu semangat yang tidak terpimpin. Bagaimana sekarang aliran-aliran tersebut yang mereka semangat dalam mengamalkan suatu amalan. Tapi ya gitu, tanpa ilmu, wala syek, wala bimbingan ulama, wala ilmu. Ya rumput akhirnya. Di pangkal dosa. Maunya ibadah. Tapi nggak ada bimbingan dari Rasul. Maunya ziarah, nggak ada bimbingan dari Rasul dan para sahabatnya. Ya dosa yang terus akan dia bergiliran menimpa dia. Dosa. Kan begitu. Bahkan dari mereka orang-orang Khawarij ini sampai Rasul cap. Yaitu cara jelek-jelek mayat di kolong langit. Yaitu mereka Khawarij ini. Sampai seperti itu. Akibat semangat yang tidak kendali. Semangat yang tidak terbimbing dengan benar dan dengan syar'i. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, yaitu al-hasad. Hasad. Itu iri. Nah, iri itu, hasad itu ialah
upaya seseorang untuk melenyapkan dan merusak dan menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, saudaranya. Dengan cara yang terakhir. Ini hasad yang pertama. Nah, upaya seseorang untuk melenyapkan, merusak, menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Oleh iyadillah. Makanya, kita harus waspada juga ketika kita diberi Allah kenikmatan. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa inna minan ni'mati la mahsud. Inna minan ni'mati la mahsudun. Sesungguhnya sebagian dari nikmat yang Allah berikan itu ada saja orang-orang yang hasad. Maka ikhwati fiddin adinazakumullah, itulah yang bisa Anda sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan dari apa yang ringkas ini kita semua bisa mengambil manfaat dan faedah dari untaian nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, dan beberapa ayat dan tafsir yang telah kami sampaikan di depan antum semua. Kurang lebihnya tentunya akun yang salah itu pasti datang dari syaitan dan dari saya pribadi. Jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah kami ada Al-Ustaz Abu Faruq Aib Safuddin. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah kepada antum di malam ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat dari beliau. Pada Al-Ustaz Aib Safuddin hafizahullah. Tafadhal.